Halo, ketemu lagi dengan Bligong Yuda di sesi tukar pikiran kali ini. Seperti biasa, ketika saya membuat obrolan ngaco-ngaco kayak gini, artinya ada yang lagi dipikirkan ya. Semoga saja omongan saya yang seperti ini tidak mengganggu teman-teman dan mungkin bisa ya sama-sama kita berpikir bener nak yang lagi saya omongin ini. Jadi gini, suatu hari saya kan pernah naik motor di daerah Denpasar lah pokoknya. Kemudian saya melihat ada seseorang ketika lampu merah itu biasanya kan ada pengamen. Kadang ada orang bawa sound untuk karaoke itu kan ya, dengan lagunya sedih banget ada. Dan kemarin saya melihat ada satu orang berpakaian badut dan dia berkaraoke ketika orang-orang tuh sedang berhenti karena lampu merah. Spontan saja sih saya ngambil fotonya pakai kamera HP karena saya suka ngambil kegiatan-kegiatan street dan kebetulan sudah tak naik di Instagram juga. Ketika saya foto, saya menyiapkan ya beberapa duit untuk diberikan, mungkin tidak banyak sih. Tapi sayangnya waktu itu lampu sudah warnanya hijau dan mau tidak mau saya harus gas biar jalan. Ketika saya menaikkan foto ini di Instagram barusan, saya tiba-tiba teringat dengan kasus manusia silver. Jadi jadi orang itu dicat badan itu dengan warna perak. Itu sebenarnya udah ada di Jawa beberapa tahun belakangan, tapi ini manusia silver yang ada di Bali pertama kali sepertinya ya. Dan di sana saya melihat bahwa manusia silver yang waktu itu ada di Kuta itu dijuk atau ditangkap oleh aparat ya seperti Satpol PP lah untuk menjaga keamanan di sana. Waktu itu saya mikir kalau kayaknya dia meresahkan masyarakat sepertinya makanya ditangkap kan gitu ya. Iseng lah saya cari video-video yang ada di YouTube yang mengisahkan tentang manusia silver itu, dan ternyata waktu saya lihat video itu sepertinya dia baik-baik saja sih, bahkan dia seperti orang ketakutan gitu ketika ditangkap. Ya saya pasti nggak takut kalau ditangkap, tapi terlihat dari raut wajahnya sedikit kalau dia sebenarnya orang yang biasa-biasa saja, bukan orang bermasalah gitu. Ya mungkin ini pemikiran sepihak saja sih ya, karena saya pun nggak tahu apa yang terjadi di lapangan. Jadi saya mikir nggak usah deh saya terlalu jauh mengambil keputusan, takutnya nanti pas ngetik di sosmed saya salah, ternyata kan itu jelek sekali rasanya. Ada motor brong lewat. Kenapa sih orang-orang suka sekali ngepretelin motornya pakai motor brong, dia pakai knalpot brong dia. Yang saya pikirin cuma satu tuh, telinga tuh waktu di jalan tuh kuat ya mereka ya. Oke, balik lagi. Ketika saya melihat kembali kejadian si manusia silver, yang intinya adalah dia berusaha untuk mencari duit untuk mungkin biar dia bisa makan hari ini gitu lah. Saya teringat dengan beberapa kejadian yang mungkin berbeda tetapi maknanya serupa, yaitu mencari duit, mencari penghidupan gitu. Ingat saya ketika ada dagang nasi jinggo di jalan di daerah Sudirman itu, kan biasanya sebelum pandemi itu tiba-tiba ada dagang nasi jinggo, ada yang pakai motor, ada yang naruh dagangannya di sana, di sepanjang jalan Sudirman, di salah satu kampus terbesar di Bali, di daerah Denpasar. Itu biasanya pas Satpol PP datang atau aparat datang itu keputusannya mereka harus ditangkap karena mengganggu keamanan sekitar. Beberapa ada yang berhasil lari, beberapa ada yang berhasil sembunyi, tapi cukup banyak yang pada akhirnya dagangan itu diangkut. Mungkin beberapa bisa dikembalikan dan beberapa kita tidak tahu lagi gimana nasibnya ya. Sempat ngobrol juga sama seorang ibu-ibu tua banget ketika waktu itu saya lapar sekali. Saya beli nasi jinggonya dia, nasi jinggonya enak, dikasih kerupuk juga bonusnya cuma 5.000. Wah, itu saya tambahan beli air, lalu saya makan dan nasi jinggonya banyak sekali ya. Dan di sana saya ngobrol sama si ibu, dan ibu pun berkata, ibu tua itu berkata bahwa
ya tiba-tiba curhat ya. Saya, kenapa sih saya kayak gini hidupnya gitu. Saya kan cuma jualan, nggak ada ngerampok, nggak ada maling gitu katanya. Tapi kok saya diperlakukan seperti penjahat gitu. Karena waktu itu saya lapar ya, saya dengerin aja sih. Sambil sesekali, oh iya bu, yang tabah ya kan gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan kan nggak tahu. Tapi sambil makan, tapi nasinya enak sekali. Kemudian ada juga momen-momen ketika ingat awal-awal pembatasan kegiatan masyarakat itu banyak sekali toko-toko, tempat makan yang harus tutup lebih awal karena katanya untuk menekan laju COVID-nya biar nggak tambah banyak kan gitu ya. Beberapa ada juga yang akhirnya tutupnya tuh melewati batas dari jam, misal jam 10 tuh udah tutup, kalau nggak salah jam 9 gitu udah. Jam 9 atau jam 8 tuh udah harus tutup, ternyata dia melewati itu. Diangkut lah dagangannya. Terus dia sudah minta maaf pak, saya belum tahu informasinya gini, ini hari pertama ini gitu ya. Tapi si petugas bilang, enggak, nah angkut kamu itu sudah salah, kamu itu melanggar kamu, jadi ya jangan kayak gini lagi, udah bangkrut lah. Dan kita nggak pernah tahu hasil barang-barang dia tuh apakah kembali atau tidak gitu ya. Sudah 2 tahun sepertinya kita menjalani hidup per-covidan ini. Dan selama 2 tahun ini juga lika-liku masyarakat naik turun semua. Bagaimana cara mereka bertahan hidup ketika di satu sisi mereka dipecat dari pekerjaannya, orang yang dulunya di atas sekarang di bawah, yang di bawah semoga aja di atas kan gitu ya. Pekerjaan susah, solusi untuk bertahan hidup pun keluar. Akhirnya sekarang banyak yang jualan tisu lebih banyak, jualan nasi jinggo lebih banyak. Namun ada lagi peraturan yang membuat tidak boleh berjualan di sini, tidak boleh seperti itu. Sedangkan ya di satu sisi itu beberapa negara sudah membuka negara mereka tuh dengan normal, sudah menyelenggarakan kegiatan dengan normal dengan orang yang banyak. Katanya vaksinasinya berjalan dengan sukses, itu bagus sih. Saya kemarin lihat konser Foo Fighter di New York. Itu pertama kali ya mereka bikin konser besar dan semuanya happy kan itu. Tapi Indonesia sepertinya masih jauh dari itu ya. Kalau ngomongin vaksinasi ya memang saya sih hanya sebagai pembaca saja melihat di beberapa media sosial bahwa vaksinasi itu harus dilakukan secara baik, serentak dan segala macamnya. Saya setuju memang. Namun tadi saya membaca sebuah berita, entah itu akan menjadi kenyataan atau tidak, entah itu berita, entah itu informasi hoax, saya tidak tahu. Tapi informasi yang saya dapatkan adalah seperti ini. Jika tidak melakukan vaksinasi, maka akan mendapatkan sanksi. Oke, tidak vaksin dapat sanksi. Kebenarannya dipertanyakan, saya tidak tahu itu berita atau gimana. Tapi jika benar itu terjadi, kan kasihan bagi orang-orang yang memang dia tidak bisa ikut vaksin. Saya punya teman yang sedang dalam masa pengobatan, mendapatkan obat 3 jenis, salah satunya obat jantung. Dokter bilang tidak apa-apa nggak ikut vaksin, karena dia kan harus makan obat itu untuk kesehatan dirinya. Tapi ketika dimasukin vaksin kan mungkin ada sesuatu yang akan berbeda terjadi gitu loh. Tetapi kalau dalam kondisi sanksi seperti ini, kesannya kan seperti memaksakan. Memang herd immunity itu akan dapatkan kalau hampir 70% apa 80% orang kena vaksin. Tapi kan gak semua orang bisa divaksin saat ini kan gitu. Keluarga teman saya yang lain, yang bisa kita lihat dari postingan itu ada yang komen, dan kebetulan teman saya keluarganya tuh memang punya riwayat tensi, hampir satu keluarga riwayat tensi tinggi. Apakah boleh divaksin kan seperti itu ya?
Saya tahu pekerjaan ini justru akan menjadi lebih berat ke depannya. Saya sangat menghormati sekali pekerjaan para tenaga kesehatan yang sudah berjuang selama ini agar penyebaran COVID tidak terjadi. Kemarin kan kita sempat happy ya, informasi COVID-nya menurun, daerah sudah hijau. Tiba-tiba jrek, ratusan terindikasi COVID itu, entah saya nggak ngerti atau gimana. Itu kalau vaksinasi yang kemarin itu kan katanya dimasukin virus, apakah itu menjadi indikasi bahwa ketika itu masuk ke badan tuh menjadi COVID, virus itu masuk kan jadinya indikasinya dia positif COVID, itu apakah seperti itu apa enggak, saya nggak ngerti ya. Tapi kemarin cukup banyak terjadi peningkatan dalam seminggu kurang. Beberapa areal ditutup, Puputan Badung di Bali ya, di Denpasar lapangan Renon, entah PKB ditutup atau nggak tahu kan gitu. Tiba-tiba semua menjadi ngeri lagi, tiba-tiba daerah yang awalnya hijau jadi merah lagi karena ada orang katanya kena COVID varian baru dari India. Yang saya pikirin itu selama 2 tahun kita berjuang, selama 2 tahun juga mungkin banyak hal pahit yang kita dapatkan. Ketika dunia seberang, benua seberang sudah mulai membuka diri, kita ternyata kena efek yang sebaliknya. Kasihan sih untuk para pejuang ekonomi, keluarga, untuk teman-teman sekalian, mungkin untuk saya juga gitu kan ya. Kapan sih kita akan berakhir COVID ini? Dan sepertinya kita sudah pada di masa lelah, capek untuk khawatir gitu. Beberapa kali saya melihat juga postingan orang-orang itu mulai menyalahkan, sampai para pejabatnya pun itu menyalahkan masyarakatnya. Kenapa tidak mengikuti aturan? Ini kan efeknya sekarang semua dapatkan. Kayak kapok kamu kayak gitu. Ya gimana ya? 2 tahun itu waktu yang tidak sebentar untuk mencoba bertahan hidup. Di satu sisi, jika kita melakukan kegiatan sudah mengikuti protokol kesehatan, kemudian kita terkena jiping sih ya, kalau misalkan terkena penyakit COVID itu, siapa sih yang mau kan gitu ya. Jika sudah seperti itu, lalu disalahkan. Menyalahkan tuh emang paling enak loh dibandingkan mencarikan solusi. Ini masalahnya yang menyalahkan itu levelnya udah bukan masyarakat lagi, tapi sudah level yang pemerintah yang harusnya itu mengayomi gitu. Sekarang tiba-tiba kasus naik, sekarang tiba-tiba nggak vaksin nanti disanksi, nggak tahu benar apa enggak. Tiba-tiba semua ditutup kembali, tiba-tiba mengatakan oh ini gara-gara kalian semua nih. Sekarang kita mau apa sih gitu ya? Apakah akan tetap berjuang seperti badut yang saya lihat di tengah jalan, yang dia berpakaian badut dengan membawa sound karaoke itu untuk menghibur orang, untuk mendapatkan 1.500, 1.000-an atau 500-an dari orang gitu loh. Tapi di satu sisi dikejar-kejar sama sama petugas gitu, karena meresahkan. Pembinaannya gimana? Kalau emang sampai orang meresahkan, secara naluri ya, ketika kita merasa terpojokkan, ketika kita merasa dalam kondisi yang paling susah itu, kita tuh bisa menjadi sangat tega loh melakukan suatu hal gitu. Kita melihat orang mencuri itu salah, tapi kan kita tidak pernah tahu apa motivasi dia mencuri. Bukan membenarkan, cuman kita nggak pernah tahu, tapi kita lebih gampang menjudge orang. Kamu pencuri, kamu tidak berhak hidup di dunia ini gitu. Tapi di satu sisi dia udah nggak punya pekerjaan, dia berusaha, anaknya belum makan, dia berdagang, dia ambil dagangannya. Orang-orang tuh bisa menjadi tega. Apakah itu salah? Enggak.
Itu naluri. Sekarang kita mau apa? Kita mau saling salah-salahan gara-gara semua nih yang awalnya bulan Juli sepertinya akan baik-baik saja, sekolah tatap muka, kemudian kalau di Bali pariwisata akan dibuka, sekarang menjadi ditutup lagi. Sampai saya lihat beberapa meme gitu ya yang di sosial media, kapan COVID akan berakhir gitu. Mustahil, karena semua belum untung. Siapa yang diuntungkan kan kita nggak tahu ya. Teman saya pun sampai curhat, dia tuh bisa hidup sampai akhir bulan sebelum gajian di awal bulan depan. Itu pun dalam kondisi gajinya dia dipotong. Dia hidup sendiri di sini. Dia berusaha full kerja gitu. Apakah dia bisa disalahkan? Tidak. Apakah perusahaan bisa disalahkan? Tidak. Kondisi namanya. Semua juga berusaha. Tapi kenapa ya? Saya tidak tahu siapa yang diuntungkan dari kejadian ini. Yang pasti saya tahu semua dirugikan. Banyak yang dirugikan. Masyarakat utamanya. Tenaga kesehatan juga. Dan semua yang sedang berjuang. Pendidikan juga dirugikan. Keluargamu banyak pasti dirugikan. Terus sekarang muncul keputusan-keputusan yang membuat kita tuh berpikir, seken nih, bener nih kayak gini keputusannya gitu. Setelah 2 tahun. Ingat waktu awal-awal COVID, semua keputusan itu sangat bombastis dan kita ikutin karena kita takut kan. Wah, ini penyakit mematikan. Orang-orang di Cina itu katanya sampai jatuh karena kena COVID. Dan kita tahu pada akhirnya itu bukan karena COVID, itu kejadian lain. Ini media gorengnya asik sekali. Peran media juga gimana ini gitu. Tidak berimbang. COVID itu. Kalau itu terus diberitakan, itu terus yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Gimana nih orang-orang jurnalistik juga. Kemudian karena satu hal ini banyak sekali masalah baru yang muncul. Dan sampai kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengantisipasinya. Orang-orang menjadi tega, orang-orang menjadi lebih bingung. Kalau omongan saya salah, coba cek di media sosial tentang berita terkait, lihat aja kolom komentarnya. Saling menyalahkan. Ada udah yang rasanya paling bener, jadi orang ngomongnya kayak orang yang paling gak bener. Ada yang sedih, ada yang ketakutan, sampai ada yang tidak peduli lagi. Pang bro, caengken nyak sing ngerambang bangken dongkang gitu loh. Sebenarnya kita berada dalam kondisi apa sih? Kalau memang penyakit ini meresahkan, kalau memang penyakit ini sulit untuk disembuhkan, kenapa negara lain bisa survive, bisa menjadi true normal, bukan new normal, true normal yang sebenarnya? Kenapa? Itu aja pertanyaan saya gitu loh. Terlepas dari apa yang terjadi, terlepas dari apa yang terencanakan atau direncanakan, apakah saya punya teori konspirasi? Saya tidak tahu. Tapi yang saya pikirin, negara sebelah aja bisa gitu. Sampai teman saya ngirim DM di Instagram, gimana keadaan di sana? Di US, United States Amerika, semua orang sudah mulai melepaskan masker. Ya walaupun beberapa masih ada yang memakai, tetapi suasana menjadi lebih baik. Saya nggak tahu negara yang lain ya.
Pada akhirnya saya ingin memberikan semangat untuk semua yang ada di sini. Tetaplah bersemangat, lakukan apa yang menurut teman-teman benar. Jika itu menyangkut hidup, haknya adalah pada teman-teman. Jika ada hal-hal yang membuat teman-teman resah atau risau, mungkin kita perlu melihat dari sisi yang berbeda. Bagaimana jika kita yang berada di kondisi itu? Saya yakin bahwa situasi ini tidak menurunkan akal budinya kita sebagai manusia sih. Tapi semoga saja menajamkan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berpendapat. Karena mulutmu harimaumu, ketikanmu harimaumu gitu. Saya juga bosan dengar kata-kata motivasi. Lagi bingung, lagi capek. Motivasi pun datang dari kata-katanya. Aduh, capek. Mau tidur juga susah. Entah kenapa. Mau sedih juga gimana kan gitu ya. Ya, semoga saja ini bisa menjadi topik tukar pikiran untuk malam ini, omongan saya ngaco-ngaco ini. Dan saya ingin mengucapkan have a good day. Dan semoga mendapatkan hari yang lebih baik ke depannya. Terima kasih.